Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatihim wal jannah wa yaqawna bi asrarihim أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Melanjutkan yang lalu masih membahas tentang sejarah atau yang wajib kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tahu tentang keluarganya, tahu tentang para sahabatnya, tahu pula tentang anak-anak beliau. Ini adalah di antara hal yang penting bagi umat Islam. Yang pertama mau kita ketahui adalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kekhususan yang diberikan Allah kepada beliau. Karena Nabi Muhammad itu suri tauladan. Maka beliau adalah orang yang dicontoh oleh umat manusia.
Maka ada sesuatu yang bisa dicontoh, diambil, dilihat dari beliau. Ada pula yang nggak bisa dicontoh. Nggak bisa dicontoh itu maknanya itu menjadi kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada 4 keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu pada perkara-perkara yang mubah, artinya sesuatu yang boleh dilakukan oleh Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keringanan, mendapatkan keistimewaan untuk melakukan itu, yang mana kita nggak boleh melakukannya. Pertama adalah perkara yang mubah. Jadi kalau Nabi mau boleh ngelakuin, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Namanya perkaranya mubah. Apa yang pertama? Diperbolehkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam puasa wisol. Wisol itu puasa yang bersambung. Hari ini puasa, besok puasa tanpa putus, tanpa berbuka, tanpa sahur lagi gitu loh. Hari ini saya sahur, besok hari Rabu saya puasa, Maghrib Rabu saya nggak buka, malam Kemis saya nggak sahur, terus lagi Kemisnya puasa lagi, nanti bukanya malam Jumat. Bagi yang lain nggak boleh, haram puasa wisol. Tapi saya kuat Bib, walaupun kuat nggak boleh. Kenapa? Itu kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu boleh puasa wisol, nyambung boleh. Kalau orang Jawa dulu kan ada tuh tapa berata berapa seminggu ya, pati geni seminggu dalam gua, nggak makan, nggak apa, nggak minum, nggak lihat ini itu seminggu. Bagi umat Islam haram hukumnya, gitu loh. Kenapa? Karena itu kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bagaimana? Ya ada bukanya. Walaupun mau bukanya itu pakai sahur lagi nanti nggak apa-apa. Ya bukanya sekali, mamanya pas maghrib saya buka, tapi nggak sahur lagi, terusin lagi boleh. Atau mau bukanya nanti pas sahur, sekalian sahur terusin boleh, yang penting ada putusnya gitu. Itu untuk kita begitu, tapi nggak boleh bersambung langsung hari ini puasa tanpa buka, tanpa sahur lagi lanjut ke puasa berikutnya, nggak boleh. Terus yang kedua, diperbolehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan perkara dengan ilmunya sendiri. Kalau kita kan ada masalah, nggak boleh ngarang sendiri keputusannya, harus ada hukum yang disampaikan oleh Nabi, baik Quran maupun hadis. Kok di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ya ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas. Makanya ada mujtahid, baik mujtahid mutlak ataupun mujtahid yang nggak mutlak. Nah kalau kita kok bukan siapa-siapa terus mau mutusin hukum, pokoknya menurut saya begini, ya nggak boleh. Harus ada pedomannya. Ini keputusannya diambil dari mana nih? Quran, hadis,
ulama, mustahid atau kiasnya ulama. Oh enggak, ini mah kira-kira saya sendiri, ya enggak boleh, kecuali kamu nabi. Apa diantaranya? Ketika mendapatkan tawanan perang, terus sahabat pada rapat, ini enaknya gimana? Dibunuh atau dipulangkan mendapatkan tebusan? Belum ada wahyu pada masa itu. Nabi mutusin pulangin, minta tebusan, nanti uangnya bisa buat modal, beli senjata, karena masa-masa awal peperangan umat Islam kekurangan sumber daya. Artinya nggak ada keuangan yang banyak, senjata kurang, ini kurang gitu loh. Itu diantara keputusan yang diambil. Dan juga yang lain-lainnya lagi. Nah, juga. Alhamdulillah. Terus Nabi boleh juga menjadi saksi. Nabi boleh menjadi saksi. Saksi apa? Seperti saksi nikah bagi dirinya sendiri. Nanti kan kalau nikah butuhnya ada berapa sih syaratnya? Rukunnya nikah ada berapa sih? Ada wali, ada yang mau nikah laki-lakinya, ada perempuannya, ada saksinya, ada ijab kabul. Nah, Nabi boleh nikah, Nabi sebagai wali atau Nabi sebagai yang mau nikah sendiri langsung, walinya dia sendiri langsung, perempuannya ada, saksinya dia sendiri langsung. Jadi berdua doang tuh nikahnya, boleh bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekhususan gitu loh. Kenapa? Karena enggak, Nabi mustahil kedzib, mustahil Nabi itu bohong. Ya, ketika dia jadi saksi, ya akan jadi saksi yang benar. Ketika dia jadi wali, akan jadi wali yang benar. Hingga khusus. Kalau ente bisa nggak? Saya yang mau nikah, saya walinya, saya saksinya. Wah, asik banget kalau ente bisa begitu, mah bisa nikah di mana-mana, ente ke sono nikah, kemari nikah. Akhirnya ada yang namanya nikah mut'ah. Nah, itu bahayanya begitu. Nikahnya kontrak, nanti sekian hari kita cerai ya. Nikah lagi sono, asik bener kalau begitu mah. Makanya orang-orang milenial sekarang ini orang-orang yang kegandrungan yang demikian, ketika mendapatkan masukan dari orang-orang Syiah tertarik, wah ini ajaran bagus nih, bisa nikah di mana-mana kita. Hati-hati kamu, jangan tertipu sama ajakan yang begitu-begitu. Ya, kalau mau belajar hukum yang jelas, oh yang begitu untuk umat nggak boleh, yang boleh untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau menjadi wali nikah untuk anak-anaknya sendiri, menjadi saksi untuk anak-anaknya sendiri boleh. Kan yang namanya dalam persidangan itu, kalau seorang anak melakukan perkara, saksinya nggak boleh bapaknya. Atau seorang bapak punya masalah, saksinya nggak boleh anaknya. Kenapa? Kerabat terlalu dekat, bisa saja kong kali kong gitu loh. Maka saksi itu harus yang jauh, orang lain. Nah, Nabi boleh jadi saksi untuk anak-anaknya. Atau Nabi boleh jadi saksi untuk musuh-musuhnya. Musuhnya punya masalah, saksinya Nabi, boleh. Maksudnya boleh bagi Nabi menjadi saksi atas apa yang diucapkannya sendiri. Nabi ngomong, saya pernah ngomong begini, saksinya mana? Saksinya saya sendiri. Kalau kamu kan nggak bisa. Kalau kamu ngomong bikin keputusan, saksinya mana? Cari orang lain. Lah Nabi enggak, boleh saksinya itu dirinya sendiri. Nabi mutusin umpamanya ini nanti barang ini buat kamu.
Orang lain ngomong, ya Rasul kan kamu pernah janji, saksinya mana? Ya, saksinya saya sendiri, itu boleh bagi Nabi gitu loh. Tapi kalau yang lain kan nggak boleh, kalau ada masalah harus menghadirkan 2 orang saksi laki-laki, ya, atau perempuan untuk jadi saksi. Terus yang berikutnya diperbolehkan bagi Nabi mengambil makanan atau yang lainnya dari orang lain ketika Nabi membutuhkannya. Kalau Nabi, umpama Nabi itu mau gitu loh, boleh bagi Nabi mengambil apapun yang dimiliki umat. Ini bagi Nabi, bukan bagi yang lain loh. Bukan Nabi mau ikut-ikutan kirim ke rumah saya, asik banget kirim ke rumah saya, bayar dulu Pak. Oh saya nggak usah pakai bayar, nggak tahu siapa saya, siapa saja dah, ente nggak, yang penting urusannya bayar dulu. Kalau Nabi gimana? Nggak usah. Kenapa? Beliau punya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil sesuatu apabila diperlukan. Umpamanya Nabi kok butuh untuk perang, ini bawa semuanya buat perang, atau ini bawa buat ke rumah saya, atau ini bawa buat makan sono, ini bawa. Itu diperbolehkan bagi Nabi mengambil apa saja yang ada pada umat. Ini kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi, tapi bukan bagi yang lain. Tapi itu pun tidak pernah dilakukan. Artinya walaupun diperbolehkan, tapi Nabi yang nggak demikian. Ketika Nabi kok meminta sesuatu, mengambil sesuatu, ada hak yang diberikan. Contohnya mana? Ketika Nabi datang ke Madinah, kemudian Nabi membutuhkan lahan untuk bikin masjid, untuk bikin rumah. Maka Nabi ya nyuruh sahabat bayar tanahnya, enggak terus ini saya ambil buat masjid. Ya enggak begitu, walaupun boleh begitu gitu loh. Itu namanya kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau itu bentuknya makanan, kuda, rumah, harta, ataupun yang lainnya. Terus yang keempat, diperbolehkan pula bagi Nabi tidak wudhu lagi setelah tidur. Itu khusus untuk Nabi. Bangun tidur sholat, bangun tidur ngaji, itu khusus untuk Nabi. Saya pernah tuh naik kereta begitu, sampai saat tidur, begitu bangun, Bismillahirrahmanirrahim, ini asik banget ngorok. Terus itu bangun main ngaji aja, gue bilang ini orang wudhunya kapan? Oh, saya mah nggak batal Pak, nggak batal. Jadi boleh Nabi tidak wudhu lagi setelah tidur, karena tidur dan yang lain tidak membatalkan wudhunya Nabi. Nabi habis ngapain saja, mau langsung sholat boleh. Kamu nggak bisa nyontoh, saya pernah lihat Nabi bangun tidur langsung sholat. Ya kamu nggak boleh nyontoh. Kenapa? Karena kita punya syariat sendiri yang diajarkan Nabi. Apa yang membatalkan wudhu? Untuk terkena senggol sama wanita yang bukan muhrim, tidur, ini diantara yang membatalkan wudhu. Kalau kamu kok ngelaksanain itu, ya wudhu lagi. Beda untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dicontoh. Kok jangan dicontoh? Karena itu bukan contoh memang. Yang contoh itu yang Nabi tunjukkan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Nabi, kalau kamu mau mendapatkan ridhonya Allah, pengen dicintai Allah, ikuti aku. Yang diikuti mana? Ya yang Nabi tunjukkan, yang begini ikuti, yang begini ikuti. Kalau yang khusus, yang nggak boleh kita ikuti. Terus diperbolehkan bagi Nabi menerima hadiah secara mutlak.
Nabi itu boleh menerima hadiah, nggak boleh nerima zakat, nggak boleh nerima sodakoh. Kalau murni itu hadiah boleh. Nabi kalau ditanya ngasih, Nabi ini ada yang nganterin, ini apa nih? Hadiah, apa zakat, apa sodakoh? Oh sodakoh, keluarin, kasih ke ashabus suffah depan rumahnya Nabi. Di rumahnya Nabi itu ada terasnya masjid yang dipakai untuk orang-orang yang menjadi abdi dalamnya Nabi gitu loh. Pokoknya tidur di situ, makan di situ. Dari mana makannya? Kalau Nabi ada yang nganter ya kasih, kalau orang lain nganter ya taruh di situ. Namanya ada ashabus suffah. Kemudian kalau Nabi dapat sedekah, oper. Kalau Nabi dapat hadiah, bagi dua. Separuh untuk rumahnya, separuh dibawa keluar untuk para sahabat-sahabat yang tinggal di situ. Mereka nggak kerja, nggak apa, pokoknya sholat, ibadah, ngurusin masjid. Ini kepentingannya ada yang diurus oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi boleh menerima hadiah secara mutlak. Kalau bukan hadiah tidak boleh. Walaupun itu perkaranya adalah boleh bagi Nabi, tapi kebanyakan itu semua tidak dilakukan oleh Nabi. Karena memang itu kekhususan Nabi, jadi boleh milih mau ngelakuin itu boleh, tidak juga boleh. Terus setelah yang mubah, yang kedua perkara yang diharamkan untuk Nabi. Nabi nggak boleh melakukannya, tapi kita boleh ngelakuin. Kalau tadi khusus untuk Nabi boleh melakukan, kita nggak boleh. Kalau sekarang haram Nabi melakukannya, tapi kalau untuk kita boleh. Apa diantaranya? Yang pertama, haram bagi Nabi menerima sodakoh sunnah, haram, nggak boleh. Apalagi zakat, sodakoh yang sunnah, sedekah, nggak boleh. Jadi harus Nabi itu kalau menerima sesuatu itu bolehnya apa? Hadiah. Nggak boleh zakat, nggak boleh sedekah. Terus yang kedua, haram bagi Nabi menulis. Nulis itu haram bagi Nabi. Kalau Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi nggak boleh baca, nggak boleh nulis, gitu loh. Sekarang kita nanya, kamu kalau nulis buat apa tujuannya? Ini nggak pernah nulis. Ini coba, ini nulis tujuannya buat apa? Biar ingat, biar nggak lupa. Tanya, kamu nomor teleponnya berapa? Oh sekian, tulis. Takut apa? Lupa. Kalau ini kan nggak pernah lupa, jadi kan nggak usah nulis. Tanya, kamu alamatnya mana? Oh tulis. Takut. Lah Nabi nulis buat apa? Oh nggak pernah lupa. Jadi mestinya manusia yang nggak pernah nulis itu cuma Nabi. Kenapa? Karena nggak pernah lupa. Kalau ente kan sok kayak Nabi kan, isinya lupa tapi nggak pernah mau nulis. Jadi besok gampang kalau lupa nanya sama Habib lagi lah. Kalau lupa nanya lagi, lo kira gua radio, tinggal puter channelnya keluar gitu suaranya gitu. Jadi yang nggak pernah nulis itu Nabi, bukan nggak bisa nulis, bukan. Nah kalau nggak pernah nulis kan jadinya nggak bisa nulis, ya nggak apa-apa. Oh Nabi nggak punya kepentingan sama nulis. Lah orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kan berarti orang bodoh. Kata siapa? Di zamannya Nabi baca tulis itu nggak diperlukan. Di zamannya Nabi yang jadi tren itu hafalan. Kalau orang bisa menghafalkan sesuatu itu orang hebat di zaman itu.
Orang yang banyak nulis di zaman itu bukan orang hebat. Beda dengan sekarang. Sekarang isinya kan HP, gadget. Kalau orang kok nggak bisa HP namanya apa? Gaptek. Namanya apa? Orang ketinggalan gitu loh. Tapi zaman Nabi orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak disebut ketinggalan. Kenapa? Karena ada yang dipentingkan yang lebih apa? Hafalan. Di zaman Nabi kalau ada orang bersyair nih, kamu bersyair, terus saya tugasnya jawab syair kamu. Saya jawab pakai baca, diketawain. Begitu aja pakai baca jawabnya. Itu begitu di zaman itu. Maka zaman itu orang hafalannya kuat-kuat lah. Di antara yang hafalannya kuat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak pernah lupa sesuatu pun. Kawannya yang kecil, kawan mainnya kecil, ketemu Nabi sudah 40 tahun, 50 tahun. Lu kan si Anu kan, masih inget, nggak ada lupanya, nggak ada. Hingga nggak perlu pakai kartu nama, nggak perlu pakai buku telepon, nggak perlu. Kalau itu kan perlu ya, buku telepon, kartu nama, takut lupa. Orang-orang Arab itu percaya kepada Nabi. Barang-barang berupa sertifikat rumah, sertifikat onta, sertifikat hutang, sertifikat yang lainnya itu banyak dititipkan ke Nabi. Berlian, emas, sutra-sutra banyak dititipkan ke Nabi. Tapi ya nggak pakai surat penitipan. Kamu tanda terima, Nabi ingat, oh ini punya si Anu sekian, punya si Anu sekian. Ini banget ingatannya Nabi, tidak pernah lupa hingga nggak butuh sama nulis gitu loh. Maka diharamkan bagi Nabi itu menulis. Dan Nabi nggak pernah bersyair. Kalau orang Arab kan seringkali bersyair. Kalau Nabi tidak boleh bersyair. Karena nggak pernah Nabi itu ngeluarin kata-kata syair, nggak pernah. Yang ketiga, haram bagi Nabi melirik hartanya orang lain hingga punya keinginan untuk memiliki. Walaupun Nabi punya kebebasan tadi, kalau saya mau ambil boleh, tapi untuk kepentingan. Nabi butuh nih, antar ke rumah saya boleh. Tapi kalau Nabi nggak butuh, lihat hartanya orang bagus nih, ini kalau buat saya keren nih, haram hukumnya. Nggak boleh melirik sesuatu yang dimiliki orang lain hingga dia pingin memilikinya. Sepedanya orang, motornya orang, duitnya orang. Kamu kan kalau lihat orang itu duit kan bingung. Haram bagi Nabi melirik sampai menginginkannya. Terus haram bagi Nabi berkhianat mata. Maksudnya memberi petunjuk dengan tanda kode dari matanya. Kalau kamu kan sering, kita kan sering. Kalau sama anak, sama istri, sama sahabat yang sudah kita kenal, ngasih kode pakai mata. Itu haram bagi Nabi. Makanya ada salah seorang kafir yang datang ke Nabi. Kemudian kafir itu minta maaf ke Nabi untuk diampuni, agar dia tidak dibunuh sama Nabi. Tapi Nabi menolaknya. Dan Nabi enggak. Ya minta maaf, tidak. Sampai 3 kali dia ngomong tidak, akhirnya yang keempat kalinya Nabi menerimanya. Diterima maafnya, dia syahadat, keluar.
Begitu dia keluar, Nabi ngomong, kenapa tadi nggak ada yang bunuh dia? Kan saya nolak permintaan maafnya tadi. Kenapa nggak kamu bunuh? Lah nggak ada kode ya Nabi. Nggak boleh saya ngasih kode. Kamu harusnya tahu kalau saya sudah nggak ngasih maaf, berarti nggak ada jalan lagi untuk orang ini. Bunuh, selesai. Tapi sahabat nggak tahu yang demikian. Ketika belum diajak tahu Nabi ya, oh ya udah nanti Nabi kalau 2 kali langsung bes. Kalau sudah nggak, langsung nggak pakai kelamaan. Jadi Nabi itu nggak boleh ngasih kode begitu. Atau ada sesuatu yang lainnya. Kecuali peperangan, beda nih. Di medan perang, di acara-acara pertempuran, ngasih kode. Ini kekhususannya. Tapi ketika dalam keadaan yang lain, Nabi ketika nyuruh ya harus ngomong. Piring bawa sini, jangan apa? Itu bawa sini. Ini bawa sono, itu keluarin. Harus ngomong jelas. Tidak boleh Nabi hanya memberi kode. Kalau kita gimana? Boleh. Kalau kamu kan bukan Nabi ya boleh saja ngasih kode. Kalau kan seringnya kodenya begitu kan? Kode khusus itu. Bagi Nabi nggak boleh ngasih kode-kode begitu. Terus yang ketiga, kalau tadi yang haram bagi Nabi, tapi kita boleh. Yang pertama tadi boleh bagi Nabi, bagi kita haram. Sekarang yang wajib bagi Nabi dan itu tidak boleh ditinggalkan. Wajib. Nah kita boleh ngerjain juga boleh, meninggalkan juga boleh. Kalau Nabi wajib. Apa diantaranya? Yang pertama wajib bagi Nabi sholat sunnah sebelum subuh. Ente subuhnya aja males, apalagi sunnahnya. Subuhnya aja pakai sunnah segala, berat bener dah. Nabi wajib sholat subuhnya didahului sunnah qobliyah, sunnah fajar. Terus wajib pula Nabi sholat duha. Jadi Nabi itu seumur hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat duha, nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Terus wajib pula Nabi witir. Nah, dalam hadis Nabi itu kalau witir 11 rakaat. Itu setiap hari, bukan Ramadan doang. Orang pahamnya dikira Nabi itu witirnya Ramadan tarawihnya 11, bukan, itu witirnya Nabi setiap hari. Seumur hidup Nabi kalau witir 11 rakaat. Ntar kurang nambah, tidak pernah meninggalkan witir, nggak pernah. Padahal kan hukumnya bagi kita sunnah. Lah kamu boro-boro witir, aduh, isya aja kadang telat mengurusin witir. Lah kalau sholat tarawih Nabi berapa? Oh ya nggak kehitung jumlahnya Nabi tarawih, bukan dipatok 23. 23 itu yang dilakukan Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain berjamaah di Masjidil Haram, berjamaah di masjid, hingga ketika kita mengikutinya itu mengikuti Sayyidina Umar. Dikatakan hadza ni'matul bid'ah. Kalau ada ini disebut bid'ah, maka ini bid'ah yang paling nikmat, kata Sayyidina Umar. Bagi Nabi hukumnya apa? Wajib ngelakuin sholat witir. Terus wajib bagi Nabi bersiwak. Makanya Nabi nggak hadis apa? Andai umatku nggak keberatan, maka siwak itu akan kuwajibkan. Tapi kan enggak.
disunahkan. Kita sunnah nggak pakai siwak, bagi Nabi wajib, nggak pernah meninggalkan bersiwak pada setiap sholat. Terus wajib pula bagi Nabi bermusyawarah. Makanya Nabi itu sering kali kalau ada punya perkara baru, sahabat dikumpulin. Ini gimana solusinya? Kumpul. Pendapat kamu gimana? Kamu gimana? Kenapa? Karena musyawarah itu mendekatkan kepada kebaikan, mendekatkan kepada kemaslahatan. Itu musyawarah. Makanya ada MPR, apa itu? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya isinya orang-orang yang pinter-pinter, kemudian bermusyawarah untuk kepentingan rakyat. Apa sih yang dibutuhkan rakyat, apa yang dimaui rakyat, apa yang jadi kesengsaraan rakyat. Nah, dimusyawarahkan, dicari jalan keluarnya. Itu kalau MPR-nya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau MPR-nya sekarang ya nggak ngerti kerjanya apa, kita nggak pernah lihat rapatnya, nggak pernah lihat. Terus kalau bagi kita musyawarah gimana? Boleh, kamu kalau mau musyawarah boleh, tapi diperintahkan, disunahkan untuk bermusyawarah. Bagi Nabi wajib musyawarah. Yang ketiga, wajib bagi Nabi merubah atau menghancurkan setiap kemungkaran yang dilihatnya, meskipun Nabi mengkhawatirkan dampaknya dan tahu bahwa si pelaku akan bertambah ingkar. Tidak boleh ada kemaksiatan yang dilihat Nabi, nggak boleh. Jadi Nabi nggak boleh melihat kemungkaran apapun, akan dihancurkan, akan dibereskan, akan dibersihkan, walaupun beresiko. Jadi Nabi itu kalau mau jadi anggota FPI ya, ini anggota yang paling top namanya ya. Pangkatnya apa kalau di FPI itu? Nah kalau FPI kan masih pakai prosedur, lapor polisi dulu berapa kali, polisi nggak bertindak baru dihancurkan. Nah bagi Nabi tidak boleh melihat kemunkaran, harus wajib menghancurkannya. Kalau enggak bagaimana? Haram hukumnya, dan itu enggak terjadi. Nabi ketika itu diwajibkan oleh Allah, yaitu akan dilaksanakannya. Terus wajib bagi Nabi bersabar dalam menghadapi musuh, walaupun seberapapun banyaknya. Artinya apa? Artinya apa? Gak boleh kabur, gak boleh mundur, gak boleh takut ketika diserang oleh musuh. Makanya umat Islam kalau perang mesti bandingannya jauh. Pertama perang 300, musuhnya 1000. Perang yang kedua umat Islam jumlahnya 1000, musuhnya 3000. Kalau perang begitu nggak tanggung-tanggung. Ntar umat Islam 5000, musuhnya 10.000. Dan itu nggak boleh mundur, nggak boleh takut, gitu loh. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa apabila Nabi sudah menangani, pasti Allah memenangkannya, gitu loh. Menunjukkan Nabi orang yang begitu percaya untuk disampaikan kepada umat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti terjadi. Terus Nabi wajib melunasi hutang orang Islam yang wafat dalam keadaan miskin. Wajib. Kalau ada orang kok mati zaman itu terus punya utang, keluarganya lapor ke Nabi, ya Nabi ini suami saya punya utang,
Atau nih istri saya punya utang kepada si Anu sampai mati nggak bisa bayar, maka Nabi wajib melunasi hutangnya. Dari mana hartanya Nabi untuk melunasin? Nabi kaya raya. Nabi itu orangnya miskin juga, Nabi itu kaya raya. Hanya uangnya habisnya ya untuk itu, semuanya dibagikan. Bukan untuk bikin rumah, beli mobil, beli motor, beli jam tangan yang bagus, cari selir lagi, intip sono sini, nggak ada begitu. Jadi dibayarkan semuanya yang punya kekurangan. Terus wajib bagi Nabi memberi pilihan kepada istri-istrinya yang menginginkan harta dunia untuk tetap bersamanya atau bercerai. Kalau ada istrinya Nabi, tahu-tahu ngomong, ya Nabi, itu tetangga beli gelang baru, kok saya minta beliin gelang. Kalau mau pakai gelang karet pakai, kalau nggak mau cerai. Itu wajib Nabi ngasih pilihan. Bukan, ya ntar saya beliin dah, belum ada duit, ntar doain dulu biar duit ya. Nggak boleh gitu. Kalau kamu kan janjiin senangnya kan, makanya mulutnya manis. Kayak apa? Janji lagi, janji lagi, janji lagi. Lu mah janji melulu, nah, begitu kan? Nabi nggak boleh begitu. Ya, Nabi kalau ada istrinya kok minta harta, minta ini, mau begini, nggak mau cerai. Milih mana? Ya udah begini, nggak minta lagi dia. Ente berani begitu? Waduh, lu mau begini nggak mau cerai? Pulangin sekarang Pak. Jangan dong, kamu yang begitu akhirnya. Itu beda untuk Nabi. Nabi wajib menegaskan, mau begini, nggak mau cerai. Ini yang wajib dilakukan oleh Nabi seumur hidupnya, demikian. Terus yang keempat, yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan, kekhususan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nikah. Yang pertama, nikah bagi Nabi adalah murni ibadah. Berbeda dengan nikahnya kita yang hukum asalnya adalah mubah. Jadi nikah bagi Nabi itu ibadah, melaksanakan perintahnya Allah. Nabi kalau nikah nggak pernah milih. Kalau kamu kan milih, yang ini aja, yang itu aja. Ini udah bosen kayaknya, tuker dua lah. Kalau yang istri kamu kok umur udah 60, tuker yang 30-an dua gitu kan, mending ya kan muda lagi. Bagi Nabi nikah itu nggak ada urusan lain dengan hawa nafsunya. Nikah itu ibadah dan itu perintah Allah. Semua istrinya Nabi yang dikawinin itu atas perintahnya Allah. Nah ketika akhir hidupnya Nabi turun perintah, mulai sekarang aku, kata Allah, tidak menunjukkan lagi wanita yang mau kamu nikahin, tapi kamu boleh milih mana saja yang kamu cocok untuk kamu nikahin. Malah Nabi nggak milih. Ketika dibebaskan milih, malah nggak milih. Kalau kamu kan pecicilan, yang mana ya, yang cantik. Memang matanya mata lain. Kalau itu Nabi malah nggak milih. Ketika udah kamu pilih yang mana, malah nggak milih. Begitu dipilihin, Juwairiyah nikahin, orangnya tua. Sauda dinikahin, Khuzaimah dinikahin, hingga yang dijadikan istri Nabi umurnya 40 tahun, 50 tahun. Memang nikahnya bukan untuk syahwat, nikahnya untuk ibadah. Apa gunanya Nabi punya istri banyak? Ya guna banget, biar wanita-wanita yang di mana-mana bisa nanya masalah agama kepada istri-istrinya Nabi. Kalau istri Nabi kok cuma satu, ya repot. Nanti orang dari mana-mana nanya sama dia. Tapi kalau di sono ada istrinya, sono ada, orang mau nanya gampang.
Beda sama kamu yang mau nanya siapa, mau nanyain apa sama istri kamu. Makanya nggak usah banyak-banyak bini. Tapi kan 3, 4 nggak ada. Nabi tidak pernah menganjurkan, apalagi memerintahkan, mensunahkan nikah 2, 3, 4, nggak pernah. Hanya diperbolehkan, bukan dianjurkan. Nabi nggak pernah ada sahabat berapa istrinya 1, nikah lagi dong 2, nggak pernah begitu, nggak pernah. Itu namanya menganjurkan Nabi, gitu loh. Kalau kamu kan tertarik, kok nggak ada yang nyuruh saya nikah lagi ya? Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Boleh-boleh saja kalau mau nikah lagi. Jadi istri-istri harus tahu nikah 2, 3 itu sunnah. Sunnah bagaimana? Boleh, mubah gitu loh. Jangan sampai salah kita ya. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan sebentar. Wallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيع المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين
Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa bi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal hiyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita terusnya sedikit sambil nunggu yang sholat sunnah. Nikahnya Nabi adalah murni ibadah. Yang kedua, wajib bagi umat Islam lebih mengutamakan istri-istri Nabi dibandingkan wanita yang lain. Ibunya sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri harus dibelakangkan dibandingkan istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka istri Nabi adalah ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Maka istrinya Nabi sepeninggal Nabi haram dinikahi oleh siapapun. Jadi nggak boleh istri Nabi dinikahi oleh umat, nggak boleh. Kenapa? Lawang ibunya umat. Nabi disebut al-abil akbar, bapak, godfather. Ini bapak yang paling gede, nih bapaknya seluruh umat itu Nabi Muhammad SAW. Lah istrinya ibunya umat, hingga umat Islam wajib mendulukan kepentingannya. Maksudnya ini waktu istri Nabi masih hidup, umat sahabat pada masa itu wajib ngurusin istri-istrinya Nabi, segala kepentingannya bagaikan ibunya sendiri. Terus diharamkan bertanya kepada istri-istri Nabi, berjumpa dengan istri-istri Nabi kecuali dari belakang tirai atau dengan hijab. Jadi nggak boleh ketemu secara langsung. Terus dan dijadikan bagi Nabi bumi sebagai masjid dan tanahnya suci lagi mensucikan. Ini khusus untuk umat Nabi nih, umat yang lain nggak boleh. Umat yang lain nggak boleh sembarangan sujud. Bumi tidak dijadikan sebagai tempat sujud yang bebas untuk umat-umat terdahulu. Beda dengan umat Nabi Muhammad, boleh sujud di mana saja. Yang penting kamu nggak boleh sholat di 3 tempat. Mana? Kamar mandi, tempat sampah, di atas kuburan, terus tempat pejagalan, tempat penyembelihan hewan kurban. Makanya lagi ramai itu, ada hewan kurban nggak boleh disembelih di masjid. Kenapa? Karena jadinya pejagalan. Ini lagi ramai nih, biarin tuh. Itu urusan takmir masjid, bukan urusannya kita, biarin. Biar takmir yang bahas itu. Jadi tidak boleh jadi dikhususkan untuk umat Islam, bumi jadi tempat sujud dan tanahnya bisa dipakai berwudu. Karena tanahnya menjadi tanah yang suci sebagai pengganti air yang darurat dalam keadaan darurat. Terus yang berikutnya, yang kelima, Nabi tidak mewariskan apapun yang berupa harta. Nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Apabila Nabi punya harta, maka harta Nabi ketika Nabi meninggal itu dijadikan harta untuk sedekah bagi umat. Makanya Nabi punya tanah namanya tanah Fadak. Ketika Nabi meninggal, maka tanah ini
diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Untuk apa? Dikelola. Lalu hasilnya dibagikan untuk sedekah kepada umat. Bukan tanah itu diwaris, bukan. Nabi nggak pernah meninggalkan warisan. Hingga orang Syiah paling rame itu ribut masalah tanah Fadak. Dianggap Sayyidina Abu Bakar mengambil haknya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nggak demikian. Nabi itu nggak boleh meninggalkan harta. Kalau ada harta yang ditinggalkan, maka harta itu harus disedekahkan atau jadi miliknya umat. Terus tidak batal sholatnya orang yang berbicara dengan Nabi, seperti menjawab salam, bahkan wajib menjawab salam dari Nabi ketika dia sedang sholat. Nabi datang, kamu lagi sholat, nanya, wajib dijawab. Lah sholatnya gimana? Nggak batal. Tapi kamu jangan tiru-tiru, kamu tiru-tiru nanti fix. Nggak boleh, ini kekhususan untuk Nabi yang harus kita mengerti sebagai umatnya. Terus haram orang Islam mengeraskan suara melebihi suaranya Nabi. Jadi nggak ada orang bicara sahabat lebih kencang dari Nabi, nggak ada. Nabi ngomong, ukuran Nabi ngomong berapa segitu, ya sahabat di bawahnya. Nggak pernah melebihkan suaranya melebihi suaranya Rasulullah. Bilal itu kalau azan suaranya kemana-mana. Tapi kalau ngomong sama Nabi ya pelan, nggak ada suaranya kencang, nggak ada. Dan Umar yang lainnya begitu. Terus mimpi melihat Nabi adalah benar dan tidak boleh mengambil hukum dari mimpi itu karena orang yang tidur kadang tidak teliti. Kalau kamu ngimpi ketemu Nabi, terus melihat aturan Nabi ngomong begini, bangun tidur, berarti saya harus begini. Jangan ngambil keputusan. Kamu nggak bisa memutuskan sesuatu karena orang tidur terkadang nggak teliti. Harus kamu tanyakan sama yang ahli. Tadi saya ngimpi begini, ini isyarahnya apa? Gitu. Kecuali kamu orang-orang yang ahli, orang yang sudah ngerti tentang hukum, beda. Tapi kalau orang awam atau orang yang biasa kemudian mimpi ketemu Nabi melihat tanda-tanda khusus, jangan langsung mengambil keputusan sendiri. Terus yang khusus lagi bagi Nabi apa? Lalat tidak pernah hinggap di tubuhnya Nabi. Kenapa? Kenapa lalat gak pernah hinggap di tubuhnya Nabi? Lalatnya tahu diri. Lalat hewan yang kotor, dia tahu nggak pantas hinggap di kulitnya Nabi. Karena dia biasa hinggap di mana-mana yang kotor. Jadi kalau kamu kok ditempelin lalat, kamu sadar diri, lu sama gua sama-sama kotor, bro. Begitu. Jangan sok-sokan ngapain di sini sih. Ente ya kotor, dia juga kotor, itu biasa aja, jangan berlebihan. Ih, kotor lalat. Yang begitu Nabi pantes, suci lahir batin. Lah kita apa sok-sokan. Terus nyamuk tidak pernah menggigit Nabi, menghisap darah Nabi tidak pernah. Ada satu nyamuk pun yang pernah melakukan itu. Jadi kalau kamu kok dirubung nyamuk ya sadar, sudah nggak apa-apa lah, bukan Nabi ini. Jadi ngetesnya gampang. Nabi bukan, saya Nabi digigit nyamuk. Nabi kok digigit nyamuk? Kalau kamu kok ketemu musodek nih Nabi, coba kasih lalat yang banyak, dirubung lalat nggak dia? Kalau dirubung lalat, begitu kok Nabi gitu loh. Terus yang ke-10, Nabi tidak pernah menguap. Kalau kita kan jangankan duduk, sholat nguap. Bismillah. Ente kan lain, khusus orangnya.
Dan tidak pernah terlihat kotorannya Nabi, nggak ada. Pupnya Nabi nggak pernah terlihat. Kenapa? Ketika pup, bumi membuka, masuk, habis. Seluruh hewan-hewan mengambil manfaatnya. Beda sama air kencing. Kalau air kencing kadang Nabi taruh di wadah. Malam hari kencing, taruh wadah, pagi baru dibuang. Tapi kalau pupnya tidak pernah terlihat sekalipun. Karena langsung ditelan oleh bumi, bukan lagi bisa dilihat atau dimanfaatkan oleh yang lain. Ini diantara keistimewaan yang harus kita tahu. Mana yang wajib bagi Nabi, kita boleh-boleh saja. Nabi haram, kita boleh. Nabi boleh, kita nggak boleh. Kita harus tahu hak ini bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita akan bicara lagi nanti silsilah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarhamna bi anana qarafna wa anana asrafna la la ashrafna tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wa amin rawati wa ighfir li walidina rabbi wal ali wal ihwani wa sairil hillani awjiratin suhbah amin rabbi isma fadlan wa judan mannan bil mustafa rasulin Allah bi kulli zuli wa alihi wa sahbihi adada kasi suhbi bil bari wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.